Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 6 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah malaikat perjanjian bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau ya Yesus sejak dahulu sampai sekarang yang menyertai kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, 6 Agustus tahun 2024, berjudul Malaikat Perjanjian. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Tawarik 6 ayat 14. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Tempat itu terletak di daerah pegunungan yang sepi, tempat tinggal binatang buas, dan tempat persembunyian para perampok dan pembunuh. Sendirian dan tidak terlindungi, Yakub membungkuk dalam kesusahan yang mendalam sampai ke tanah. Saat itu tengah malam, semua yang membuat kehidupan berharga baginya berada di kejauhan, terancam bahaya dan kematian. Yang paling pahit dari semuanya adalah pemikiran bahwa dosanya sendirilah yang telah membawa bahaya ini kepada orang yang tidak bersalah. Dengan tangisan dan air mata yang sungguh-sungguh, dia memanjatkan doanya di hadapan Allah. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat diletakkan di atasnya. Ia mengira ada musuh yang mencari nyawanya. Dalam kegelapan, keduanya bergulat untuk menang. Tak sepatah kata pun terucap. Namun, Yakub mengerahkan seluruh tenaganya dan tak mengendurkan usahanya sedikit pun. Sementara dia berjuang untuk hidupnya, rasa bersalah menekan jiwanya. Dosa-dosanya muncul di hadapannya sehingga menjauhkannya dari Allah. Namun, dalam keadaan yang sangat kritis, dia teringat akan janji-janji Allah. Dan segenap hatinya memohon belas kasihannya. Perjuangan berlanjut hingga menjelang fajar. Ketika orang asing itu memukul sendi pangkal paha Yakub, dan seketika ia terpelecok. Sang bapa sekarang bisa mengenali karakter lawannya. Dia tahu bahwa dia sedang bergumul dengan utusan sorgawi. Dan inilah sebabnya upayanya yang hampir seperti manusia hebat tidak membuahkan hasil. Adalah Kristus, malaikat perjanjian, yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Sang bapa sekarang cacat dan menderita rasa sakit yang paling parah. Namun dia tidak mau melepaskan cengkramannya. Dalam keadaan menyesal dan hancur, dia bergantung pada malaikat itu. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Dikutip dari Hosea 12 ayat 5. Memohon berkat. Dia harus mempunyai kepastian bahwa dosanya telah diampuni. Rasa sakit fisik tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya dari maksud ini. Tekadnya semakin kuat. Imannya
semakin bersungguh-sungguh dan tekun hingga saat terakhir. Malaikat itu mencoba melepaskan dirinya. Dia mendesak, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Seandainya ini adalah keyakinan yang sombong dan lancang, Yakub akan langsung binasa. Namun, bagiannya adalah jaminan bagi seseorang yang mengakui ketidaklayakan dirinya, namun mempercayai kesetiaan Allah yang menepati perjanjian. Dikutip dari Patriarchs and Prophets halaman 196 dan 197. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa malaikat perjanjian itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Dan sejak perjanjian lama, malaikat perjanjian inilah yang berbicara kepada para nabi dan bapa dan menyertai umatnya. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 251 paragraf 2. Dia diperingatkan untuk tidak mendekat dengan tidak hormat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dialah yang sebagai malaikat perjanjian telah menyatakan dirinya kepada nenek moyang di masa lampau. Yang berbicara kepada Musa dari semak duri yang terbakar itu adalah anak Allah yang disebut malaikat perjanjian. Mengapa anak Allah berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub"? Sebab anak Allah telah mendapat pengurapan dari bapanya. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Inilah sebabnya dalam pertemuannya dengan Musa, anak Allah berbicara seakan-akan Allah Bapa yang berbicara. Selanjutnya, Kejadian 18 ayat 1 dan 2 berkata, "Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah." Ayat ini sering digunakan oleh saudara-saudara kita kaum Trinitas untuk membuktikan kebenaran doktrin Trinitas. Sebab dikatakan, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Mamre, dan yang Abraham lihat ada 3 orang berdiri di hadapannya. Kaum Trinitas sebut dengan triadik formula. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 308, paragraf 3. Adalah Kristus yang berbicara dengan Abraham di bawah pohon jati di Mamre. Tidak perlu komentar, sudah jelas sekali. Lalu siapa yang 2 lagi? Karena ada 3 yang Abraham lihat. Yang 2 lagi adalah malaikat sorga. Jadi yang datang kepada Abraham adalah Kristus dan 2 malaikat. Nanti kedua malaikat itu akan terus berjalan ke Sodom, sementara Kristus tinggal di belakang karena Abraham coba negosiasi tentang Sodom. Kemudian, Hakim-Hakim 13 ayat 9 berkata,
Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan dia. Abdi Allah yang Allah Bapa utus adalah malaikat Allah. Siapakah dia? SDA Bible Commentary Volume 2 halaman 1006 paragraf 1 berkata, Manoah dan istrinya tidak tahu bahwa yang berbicara kepada mereka adalah Yesus Kristus. Manoah meminta kepada Allah Bapa supaya Bapa kirimkan abdinya untuk ajar mereka. Allah Bapa lalu kirim malaikat Allah, dan malaikat Allah tersebut adalah Yesus Kristus. Malaikat Allah inilah malaikat perjanjian. Dan masih ada contoh-contoh lain dalam perjanjian lama, termasuk pengalaman Yakub sebagaimana renungan hari ini sampaikan, bahwa yang bergumul dengan Yakub adalah anak Allah yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Demikian juga dengan Gideon, yang datang berbicara dengan Gideon adalah anak Allah. Nah, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Apakah malaikat perjanjian masih menyertai kita? Sudah tentu, sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Manuskrip Releases Volume 15 halaman 221 paragraf 3. Perhatian Yohanes tertuju pada pemandangan lain, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Wahyu 7 ayat 2. Siapa dia? Malaikat perjanjian. Dia muncul dari tempat matahari terbit. Dia adalah surya pagi dari tempat tinggi. Dia adalah terang dunia. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Apakah yang malaikat perjanjian ini buat? Dia berseru kepada 4 malaikat yang menahan keempat mata angin bumi. Wahyu 7 ayat 3 berkata, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Anak Allah memerintahkan untuk menahan angin, yaitu angin kehancuran, supaya umat-umat dari Allah yang benar dimeteraikan. Ini semua karena Yesus Kristus, Sang Malaikat Perjanjian, yang menyatakan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mari kita berjaga dan bersedia. Waktu semakin singkat, waktu pemeteraian akan berakhir, dan kita tidak tahu kapan berakhir. Sementara itu, malaikat perjanjian sedang melayani di dalam bilik mahasuci di sorga. Bergumullah dengan dia dalam doa untuk membereskan kehidupan kita masing-masing. Jangan lepaskan sampai terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Sang Malaikat Perjanjian adalah anak Allah itu sendiri, dan dialah yang telah menyertai umat-umatnya sejak dahulu sampai sekarang. Karenanya tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati, sebab itulah wujud penyertaannya dalam hidup kami, dan Dia menyertai sampai kepada kesudahan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.